Selamat pagi saudara-saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk renungan untuk kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat dan kasih Tuhan, khususnya napas kehidupan baru yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami juga rindu ya Tuhan mendengarkan firman-Mu. Untuk itu berkati acara kami pagi hari ini bersama dengan saudara-saudara kami yang mengikuti acara tersebut. Berkati supaya berjalan dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara seiman, nats kita untuk pagi hari ini diambil dari Yeremia pasal 23 ayat 24. Demikianlah bunyinya, sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyiannya, masakan aku tidak melihat dia? Demikian firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Dalam bahasa Batak dikatakan, tuk tarbahen memertamuni manang ise di persita buniana, sodapot idoku ibana, nidna jahoba. Daudo namanggohi langit do tanoon, nidna jahoba. Tuhan ada di mana-mana. Nats ini hendak memperingatkan kita bahwa kita tidak bisa menyembunyikan diri dari Allah. Kita tidak mungkin menghindari atau memperdayai Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan terlihat olehnya. Tidak ada tempat bagi kita di langit atau di muka bumi ini yang lepas dari perhatian Bapa kita di sorga. Allah menyertai kita, bahkan ketika kita merasa sendirian, kemanapun kita melangkah hari ini, Allah memperhatikan kita sepenuhnya. Saudara-saudara, kita masih ingat dengan permainan ketika kita masih anak-anak, yaitu permainan petak umpat. Permainan ini dilakukan minimal 2 orang, bisa lebih dari 2 orang. Kita bersembunyi, tapi yang kita tutup adalah mata kita. Dan seakan-akan kita tidak melihat. Kita merasa tidak ada orang lain yang tahu karena mata kita yang kita tutup. Ini adalah tingkah laku anak-anak. Dan tingkah laku seperti ini tidak hanya didominasi sesungguhnya dengan anak-anak dalam permainan itu. Orang dewasa pun bisa melakukan hal seperti ini. Lucu seperti anak-anak. Inilah kelakuan para nabi, para pelayan dan imam yang melakukan kejahatan termasuk di dalam rumah Tuhan. Ia melakukannya seperti tertulis di dalam Yeremia 23 ayat 11. Sungguh, baik nabi maupun imanku berlaku fasik. Di rumahku juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikian firman Tuhan. Mereka bernubuat palsu. Seolah-olah nubuatan mereka memang berasal dari Tuhan datangnya. Padahal semua itu datang dari rekaan dari hati mereka sendiri. Itu terdapat dalam Yeremia tadi, Yeremia pasal 23 ayat 16. Dan nubuatan mereka hanya memberi pengharapan sia-sia. Mereka berkata kepada orang-orang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Ini juga di Yeremia 23 tadi ayat 17. Para nabi beranggapan Tuhan tidak mendengar ketika mereka bernubuat palsu. Demi nama Tuhan dengan mengatakan aku telah bermimpi katanya. Di Yeremia ayat 25 tadi. Para nabi palsu beranggapan Tuhan tidak maha hadir, tidak maha tahu, tidak maha melihat, sehingga mereka seenaknya melakukan dosa. Itulah sebabnya Tuhan berkata, masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat saja, demikian firman Tuhan. Dan bukan Allah yang jauh. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri di dalam tempat persembunyian, masakah aku tidak melihat mereka? Demikian firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Itu yang terdapat pada Yeremia pasal 23 tadi, ayat 23 dan 24. Saudara-saudara, ingat dalam hal ini, kejahatan dosa, keinginan jahat,
keinginan lainnya, kita tidak bisa bermain petak umpat di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan maha hadir, maha tahu, maha melihat. Ketika kita tergoda ingin melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, ingatlah Tuhan sedang mengawasi kita. Mata Tuhan menjelajah di seluruh bumi. Itu terdapat di 2 Tawarikh pasal 16 ayat 9. Allah tidak hanya Allah yang dekat. Allah dari jauh juga dapat melihatnya. Allah yang memenuhi langit dan bumi. Tetapi dia juga Allah yang diam di dalam diri kita. Roma 8 ayat 9. Mari kita taat dengan suara Tuhan yang berbicara dari dalam diri kita. Karena itu mari kita membangun suatu persekutuan yang intim dengan Tuhan setiap saat. Agar kita semakin peka terhadap suara Tuhan. Dan dapat mengetahui mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus tidak kita lakukan. Tuhan ada di mana-mana. Dan kita tidak pernah bersembunyi dimanapun dari hadiratnya. Jika tidak ada tempat yang bisa kita sembunyikan, maka pencipta kita akan hadir di setiap lokasi yang ada. Dia memenuhi sempat dalam ciptaannya. Saudara-saudara, ada doktrin namanya Coram Deo. Doktrin tentang keberadaan Tuhan ada di mana-mana, tentang kehadirannya. Dan itu bermanfaat kepada kita. Kita artinya tidak pernah sendirian. Saudara-saudara, saya mau menyampaikan ada hasil survei oleh Microsoft tahun 2020. Netizen Indonesia adalah netizen yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Bahkan terburuk keempat di dunia. Kenapa? Netizen Indonesia sering berlaku kasar di dalam sosial media. Banyak komentar-komentar hujatan. Mereka merasa tidak terlihat dari orang lain. Anehnya bila dibandingkan dengan hasil survei tentang citra bangsa Indonesia, dinyatakan adalah bangsa yang ramah. Kedua sedunia. Kalau kita dilihat langsung dengan orang Indonesia, kita adalah orang yang ramah. Tapi di sosmed, kita adalah orang yang terburuk. Kenapa? Karena ada merasa kita tidak dilihat. Survei yang satu mengatakan kita paling tidak sopan, dan survei yang lain kita mengatakan orang yang paling ramah. Sebenarnya tidak aneh juga, karena ketidaksopanan yang luar biasa dari orang Indonesia, sedangkan fakta-fakta di dunia maya, kita adalah orang yang paling buruk. Maka saudara-saudara, fakta ini kemudian menjadikan kepada kita bahwa banyak sekali orang Indonesia yang ketika tidak dilihat, jadi bertindak baik. Jadi bertindak tidak baik, jahat terhadap sesamanya. Banyak orang Indonesia yang sembunyi-sembunyi, suka berbuat jahat, suka memfitnah, menghujat, mencaci maki, dan lain-lain. Namun kalau dilihat orang, nampaknya kita adalah baik dan amat saleh. Oleh karena itu ya saudara-saudara, betul kita bisa menyembunyikan dosa atau kejahatan kita dari orang lain dengan menutupinya rapat-rapat dengan segala cara. Namun di mata Tuhan, tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Tuhan berada di segala tempat, baik di langit maupun di bumi. Tidak ada dosa yang bisa dilakukan tanpa Tuhan tahu. Dia tahu setiap kata yang keluar dari mulut kita. Dia tahu setiap hal yang kita kerjakan, baik yang tersembunyi maupun yang terbuka. Oleh karena itu sahabat, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk selalu menjaga sikap dan tingkah laku kita di hadapan Tuhan. Walau kita berada di tempat yang tersembunyi dari orang lain, kita tetap harus melaksanakan dengan baik dan benar, karena kita tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan biarlah kita mengakui segala dosa kita di hadapannya, karena tak ada satupun dosa yang tidak Tuhan tahu. Dengan demikian Tuhan mendapati kita sebagai anak-anaknya yang taat setia, kapan dan dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau juga telah mengingatkan kami supaya kami selalu sadar, selalu mendengar Engkau ya Tuhan. Walaupun manusia bisa tidak melihat kami melakukan sesuatu yang buruk, tetapi Engkau selalu melihat kami. Untuk itu ajari kami dan selalulah Engkau bersuara dalam hati kami ya Tuhan,
sehingga kami dapat berbuat baik dalam kehidupan kami dalam sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah dari Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, yang menyertai kita dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Salam.